Halo sahabat BDKA dimanapun berada. Hari ini kita lanjutkan petualangan di Kerajaan Allah. Setiap orang yang berpetualang pasti menjumpai berbagai mara bahaya dan kesulitan. Berarti kita perlu minta Tuhan menguatkan iman dan keterampilan menggunakan senjata melawan si jahat. Caranya tentu lewat firman Allah yang kekal. Mari minta pertolongan Roh Kudus agar kita mengerti uraian yang disampaikan hambanya tentang bagaimana akhir sebuah kerajaan superpower itu terjadi. Yuk kita sambut penjelasan hambanya. Halo adik-adik, ayo kita berdoa karena kita mau belajar firman Tuhan di dalam petualangan kita dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur, kami berterima kasih, kami diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan perenungan firman Tuhan. Bukalah hati kami Tuhan, jadikanlah tanah yang subur bagi kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita telah melihat bahwa Daniel telah membacakan tulisan yang ada di dinding itu untuk Raja Belshazzar. Bukan hanya membacakan, tetapi Daniel juga menjelaskan apakah arti dari tulisan yang ada di dinding itu. Adik-adik, masih ingat kan arti dari tulisan yang ada di dinding itu? Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah semua yang dikatakan oleh Daniel itu terjadi? Nah, kita akan melihat dalam petualangan kita kali ini. Malam itu, kerajaan Babel tiba-tiba diserang oleh Raja Media Persia. Wah, tentu Raja Belshazzar tidak akan tinggal diam mengetahui kerajaannya diserang oleh musuh. Raja Belshazzar tidak akan membiarkan kerajaannya jatuh ke dalam tangan musuh. Maka dia memimpin pasukannya untuk berperang. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Yang terjadi adalah Raja Belshazzar tewas terbunuh di dalam pertempuran itu. Jadi Raja Belshazzar sudah berhenti tidak menjadi raja lagi atas Babel. Kenapa? Karena sudah tewas. Mene, dihitung, dan diakhiri oleh Tuhan. Malam itu Raja Belshazzar telah diakhiri pemerintahannya oleh Tuhan. Tepat seperti yang dikatakan oleh Daniel. Mene, dihitung, dan diakhiri. Kemudian karena kerajaan itu jatuh ke dalam tangan Media Persia, maka Babel pun dipecah untuk kerajaan Media dan Persia. Tepat seperti yang dikatakan oleh Daniel dalam Ufarsum. Kerajaan akan dipecah-pecahkan. Mengapa kedua hal ini terjadi? Mene, Ufarsum. Mengapa kedua ini terjadi? Karena di antara kedua kata ini ada kata tekel. Ditimbang. Raja Belshazzar ditimbang dan didapati sangat ringan adik-adik. Apakah artinya itu? Artinya adalah bahwa dalam pemerintahan Raja Belshazzar tidak ada roh Allah. Raja Belshazzar menolak anugerah Tuhan. Justru Raja Belshazzar menyombongkan diri, tidak mau tunduk kepada Allah Israel. Sehingga di dalam pemerintahannya tidak ada roh Allah yang memimpin dan berdaulat. Adik-adik, setiap orang yang di dalam hidupnya tidak ada roh Allah, maka orang itu sangatlah ringan kalau ditimbang. Artinya adalah hidupnya akan menjadi hidup yang sia-sia. Hidup yang sia-sia adalah hidup yang sangat ringan. Hidup yang tidak ada gunanya adik-adik. Sekali lagi, mengapa hidup menjadi ringan? Karena tidak ada roh Allah di dalam hidup orang itu. Adik-adik, bagian ini
menjadi sebuah peringatan penting untuk kita semua. Apakah itu? Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup dan memberikan kesempatan untuk kita mendengar Injil Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu yang akan menebus engkau dari dosa-dosamu, menyelamatkan engkau dari hukuman Allah. Bukalah hatimu dan terimalah Dia menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Sehingga dengan demikian hidupmu bukan menjadi hidup yang ringan, tetapi menjadi hidup yang berbobot. Mengapa? Karena hidupmu ada Roh Allah yang memimpin. Setiap tutur kata, tingkah laku, perbuatanmu akan dipimpin oleh Tuhan. Dan setiap tutur kata, tingkah laku, perbuatanmu akan menyenangkan hati Tuhan. Dan itu bukanlah hidup yang sia-sia, namun hidup yang berbobot. Apakah kita sudah membuka hati kita untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Selamat? Jika belum, inilah kesempatannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau berkenan memberitakan Injil di dalam hidup kami. Tuhan, izinkanlah Engkau beranugerah dalam hidup kami, sehingga kami membuka hati kami untuk Tuhan Yesus masuk di dalamnya, supaya Tuhan Yesus menjadi Raja yang berdaulat di dalam hidup kami, supaya seluruh tingkah laku, perbuatan, kata-kata kami boleh dipimpin oleh Tuhan, menjadi hidup yang memperkenan hati Tuhan, menjadi hidup yang berbobot dan bernilai karena berkenan kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Papa jadi ingat syair lagu Haleluya yang digubah oleh Handel. Ketika lagu itu dinyanyikan, penguasa dunia dari Inggris langsung berdiri memberikan penghormatan kepada Kristus yang dimaksud dalam lagu itu. Keren sekali, Pak. Raja segala raja yang pemerintahannya tidak bisa digeser oleh siapapun, hanya Tuhan Yesus. Ya, baru saja kita dengar kerajaan Babel yang superpower itu kuasanya sudah dikalahkan oleh Persia. Apakah Persia nantinya akan kekal kuasanya? Kedaulatan dan kemenangan akan selama-lamanya berada pada anugerah Allah, yaitu Yesus yang firman-Nya terus kita baca dari Daniel 6 ayat 1 sampai 10. Tuhan memberkati kita semua.